Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mirza Fanani dengan NIM A11 2023 dengan sebelah saya, Saya Gema Albani dengan NIM A11 2023 15070. dan kami dari kelompok A11 2023 A11 4509 yang ingin mempresentasikan tentang proyek UAS kriptografi. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah sistem yang kami sudah buat, yaitu sistem berkas aman berbasis web dengan watermarking, enkripsi, dan dekripsi, atau web-based secure file system with watermarking, encryption, and decryption. Jadi untuk mengamankan file digital, khususnya gambar dan dokumen dengan menggabungkan teknik watermarking dan cryptography, sistem ini dibuat karena pada era digital saat ini, file ini sangat mudah disalin, dimodifikasi, bahkan disalahgunakan tanpa izin pemilik. Oleh karena itu, kami membuat sebuah solusi yang mampu menyisipkan watermark secara tersembunyi sekaligus mengenkripsi file agar tetap aman. Nah, dalam sistem ini kami menggunakan metode watermarking dengan algoritma DWT, SVD, DCT, LSB, dan algoritma enkripsi AES 256 GCM dengan PBK DF2 yang diimplementasikan dalam sebuah aplikasi berbasis web. Untuk itu, pada presentasi ini kami akan menjelaskan mulai dari konsep dasar, cara kerja algoritma, alur sistem, hingga hasil pengujian sistem atau aplikasi. Untuk itu, berikut adalah source code-nya untuk webnya. Di sini terdapat 3 folder. Ya. Yang pertama ada Python Cache. Ini adalah folder otomatis dari Python, ya. Isinya ada crypto si Python 310, crypto si Python 311 dan seterusnya. Uh, dan ini berfungsi untuk cache bytecode Python agar program lebih cepat dijalankan. Yang selanjutnya ada folder static. Nah, di sini folder static itu berisi tentang aset front end. Nah, di antaranya ada script JavaScript. Itu fungsinya untuk buat JavaScript front end-nya. Biasanya untuk preview gambar, validasi input, animasi UI, dan event tombol gitu. Untuk folder selanjutnya ada style CSS. Nah, style CSS ini untuk styling UI UX sama mengubah warna layout font tombol sehingga webnya bisa diberi desain. Untuk folder selanjutnya ada template. Di sini isinya index HTML. Jadi index HTML ini fungsi untuk halaman utama webnya. Jadi di sini ada tempat form buat upload gambar, input password dan key, pilih buat enkripsi, dekripsi, sama watermark. Nah, untuk file HTML, index HTML ini terhubung ke dalam style CSS, JavaScript, dan tentunya backend buat Python-nya. Lalu di sini ada upload juga. Nah, untuk upload ini berfungsi buat menyimpan file sementara. Contohnya kayak gambar yang diupload, hasil foto yang dienkripsi atau dekripsi, sama hasil watermark. Nah, biasanya dipakai buat app.py, watermark.py, sama crypto.py. Kemudian yang selanjutnya ada app.py. Nah, app.py ini fungsinya untuk flash server. Itu merouting tampilan index,
encrypt, decrypt, sama watermark. Nah, ini fungsinya juga menghubungkan ke dalam front end seperti HTML, terus logic enkripsi, logic watermark. Nah, dan yang selanjutnya ada crypto.py, itu adalah modul kriptografinya atau logic kriptografinya. Nah, ini fungsinya untuk implementasi algoritma kripto. Nah, yang tadi algoritma kriptonya kan ada dua untuk enkripsi sama dekripsi. Nah, kita pakai yang AES sama PBKDF2. Nah, fungsinya itu seperti encrypt image sama decrypt image. Kemudian untuk watermark PY itu untuk modul watermark gambar. Nah, fungsinya itu untuk menambahkan watermark ke gambar. Bisa gambar dengan mengatur opacity, posisi, sama ukuran. Kemudian untuk cek Poppler PY ini untuk mengecek apakah Poppler sudah terinstall. Kemudian install Poppler itu untuk menginstal Poppler secara otomatis. Kemudian Poppler setup itu untuk step by step manual cara menginstal Poppler. Kemudian quick setup itu untuk panduan cepat menjalankan project. Dan ini untuk requirement text txt-nya ini buat fungsi buat daftar dependensi Python-nya. Jadi di sini berupa library sama modulnya. Nanti bisa diinstal buat bisa dijalankan Python-nya. Untuk kesimpulannya, yang pertama ada tadi yang template sama static itu buat front end, kemudian app.py-nya itu buat back end, kemudian crypto.py-nya itu logic crypto-nya, untuk watermark.py-nya itu untuk logic watermark, sama folder upload itu buat storage-nya, buat gambarnya itu dan segala macam itu. Kemudian untuk requirement txt atau .pmd sama .ps1-nya itu untuk setup Python-nya. Sebelum saya lanjutkan ke implementasi cara kerja algoritma kriptografi modern tentang watermarking dan enkripsi dekripsi, saya terlebih dahulu menjelaskan tentang penjelasan front end-nya ya. Jadi di sini ada folder static dan folder template. Nah, di dalam folder template ini ada index HTML. Nah, untuk index HTML ini itu berfungsi sebagai antarmuka utama dari aplikasi web-based tadi, secure file system, yang menyediakan watermarking, enkripsi, dan dekripsi file berbasis web. Nah, di sini struktur dasar HTML-nya itu ada doc type HTML ini. Untuk line ini itu dia cuman menandakan HTML5. Terus di situ ada judul halaman browsernya, kemudian menghubungkan dalam style CSS-nya. Dan yang kedua ada kontainer utama seperti div class card ini untuk berfungsi untuk layout utama berbentuk kartu ya, terus judul utama webnya juga, judul sistem aplikasinya ya. Kemudian yang ketiga ada tab navigation. Tab navigation ini berfungsi untuk navigasi berbasis tab ya. Di sana ada tombol-tombol ya untuk tab ke watermark, ke enkripsi, ke dekripsi juga. Kemudian yang keempat ada tab watermark
Nah, ini untuk tab yang watermark ya. Jadi di sini ada file file dokumen, ada custom watermark, opacity, scale, watermark position. Ini posisi watermarknya. Kemudian ini algoritma watermarking ya, algoritmanya yang dipilih. Kemudian strength apa ya, penguatan itunya, algoritmanya. Kemudian ini keterangan algoritma kriptografinya. Kemudian ada previewnya juga ketika kita uh, menambahkan watermark, ditambahin preview boxnya. Kemudian di sini ada juga apply watermark and download ini untuk submitnya, agar bisa menampilkan hasil sama bisa mendownload file yang sudah kita masukkan watermarknya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah tab enkripsi ya. Tab enkripsi ini uh, ada labelnya, ada inputnya juga ya. Jadi ada ini di sini file untuk enkripsi. Di sini bisa menginputkan file seperti JPG, JPEG, PNG, PDF. Kemudian password ini untuk key-nya, passwordnya buat algoritma dalam enkripsinya. Kemudian ada sub ini ada tambahan aja buat penguatan algoritmanya. Kemudian ada preview. Nah, ini previewnya itu preview buat nanti filenya kalau kita kasih enkripsi bakal ada tampilan previewnya sebelum kita download. Nah, di sini ada keterangannya pakai algoritma apa. Nah, di sini kita menggunakan algoritma ASGCM dengan BBK-DF2 HMAC SHA 256. Nah, ini keterangan aja. Kemudian ada submit ya, kita bisa mengenkripsi sekaligus mendownload. Nanti muncul foto atau file yang dienkripsi. Nah, ini selanjutnya ada decrypt tab. Nah, decrypt tab ini buat uh, file buat uh, tampilan buat ngedekripsi sebuah file yang terenkripsi. Nah, di sini uh, ini ada label juga ya, file terenkripsi. Filenya harus .inc ya. Kemudian passwordnya dimasukin juga. Kalau nanti passwordnya salah, nanti filenya rusak atau error gitu. Kemudian ada self juga. Kemudian ini previewnya sama kayak tadi. Kemudian ini keterangan aja pakai algoritma apa. Nah, kemudian ini submitnya bisa disubmit, kemudian di download file yang didekripsi, yang ingin didekripsi. Kemudian ini adalah link yang menghubungkan biar filenya bisa nyambung ke JavaScript ya, script JavaScript ya. Kemudian yang selanjutnya ada style CSS-nya. Nah, ini style CSS-nya seperti ini. Ada body, ini pakai font family Arial, sans serif, backgroundnya hitam, dan segala macam. Untuk card juga, card H2, tabs, tab button hover, tab button aktif. Pokoknya ini untuk aset front end-nya ya, biar ada desainnya untuk front end. Kemudian yang JavaScript ini untuk animasi UI, tombol juga, tombol biar webnya hidup gitu. Nah, ini ada button-buttonnya. Kemudian memasukkan elemennya juga ya. Dan ada di sini ada animasinya.
animasi yang ditambahin ke dalam web seperti itu. Kemudian untuk tampilan di webnya itu seperti ini ya. Ini ada tab navigasi buat ke watermark, enkripsi, dekripsi. Nah ini teman-teman, terus ini ada forum buat uh, mengasih file JPG, PNG, PDF ya untuk nanti di encrypt di watermark, dikasih watermark. Kemudian ini adalah bahan untuk watermarknya. Kemudian di sini ada opacity-nya ya seperti di source code-nya. Ini ada watermark tab ya tadi. Watermark tab ini tuh di sini semua. Ada file dokumen, custom watermark, opacity, scale. Kemudian ini watermark positionnya ini buat apa? Buat posisi watermarknya ya, nanti bisa di tengah, bisa di atas kiri, atas kanan, bawah kiri, bawah kanan. Dan ini ada pilihan algoritmanya, kombinasi algoritmanya. Ada DWT, SPD, LSB, ini yang paling rekomendasi. Kemudian di sini ada strength apa, ini buat penguatan algoritmanya aja. Kemudian ini ada keterangan aja, keterangan biasa. Kemudian di sini ada previewnya setelah kita nanti mendemokan ya, buat ini watermarking. Kemudian ini tombol submitnya, dan bisa di download juga file untuk watermarking. Kemudian yang enkripsi juga sama ya, ada file untuk enkripsi di seperti di source code-nya. Ini dia tab untuk enkripsinya ya. Jadi ya isinya juga sama seperti kayak watermark. File untuk enkripsi, ini filenya yang dipilih, kemudian passwordnya dimasukin buat nanti enkripsinya. Kemudian salt ini buat penambah penguatan buat enkripsinya. Terus preview ini untuk sementara ya, tampilan sementara sebelum di submit, atau memang ini previewnya gitu. Terus ini ada algoritmanya, dan ketika udah dipilihin file untuknya bisa di submit, kemudian di download filenya. Kemudian yang selanjutnya ada enkripsi, ini juga sama seperti watermark enkripsi tampilannya. Cuman di sini ya dekripsi. Di sini ada file transkripsi ya. Misal kita sudah membuat file enkripsinya, kemudian kita masukkan ke dalam dekripsi ini. Nah, kita masukkan, kemudian passwordnya apa yang sebelumnya udah di enkripsi, kemudian saltnya apa, dan nanti muncul ke preview gambar yang sudah diinputkan. Kemudian di submit, kemudian download, nanti ada hasil file yang di dekripsi seperti itu. Tadi saya sudah menjelaskan tentang bagian halaman front end-nya, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang back end webnya. Jadi di sini back end-nya kita menggunakan Python. Dan di sini ada app.py, crypto.py, sama satunya lagi watermark.py. Nah, yang pertama ada app.py. Nah, app.py ini adalah backend utama Flash-nya. Yang pertama ada watermarking gambar dan PDF ya. Terus kedua preview watermark akurat, ketiga enkripsi dan dekripsi file, keempat manajemen file upload, dan yang terakhir komunikasi antara front end dengan back end. Jadi ketika front end-nya menginputkan gambar, kemudian front end-nya meneruskan ke app.py ke back end-nya. Kemudian dipilih antara watermark.py atau crypto.py, tergantung kebutuhannya. Nah, yang pertama di sini ada
import library module ya. Jadi import library module ini yang pertama ada Flash ya. Flash itu untuk web frameworknya, render template untuk load HTML-nya, send file untuk kirim file hasil ke user, JSON if ini untuk respond Ajax, watermark.py itu algoritma watermarking, dan crypto itu untuk enkripsi dan dekripsinya. Nah, yang selanjutnya ada PDF support dan Poplar ya di sini. Itu untuk import PDF library ya. Di sini fungsinya mengkonversi PDF ke gambar ya. Kemudian Poplar dibutuhkan untuk PDF processing ya. Di sini ada from PDF to image import convert from path ya ini. Kemudian from watermark import Poplar path ya, ini juga jadi import Poplar path dari watermark module. Kemudian yang selanjutnya ada inisialisasi flash dan folder upload ya. Ini line 20 sampai 22 ini. Ini berfungsi untuk membuat folder upload otomatis ya. Itu untuk menyimpan file yang asli, watermark, enkripsi sama dekripsi. Nah, yang selanjutnya ada root ya. Root untuk watermark, enkripsi, dekripsi. Nah, di sini get-nya itu return render template index HTML ya. Kemudian ada post-nya. Post-nya itu action ini. Action request from get action watermark line 27 ini. Nah, aksinya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada watermark ya. Kemudian enkripsi ya. Yang terakhir dekripsi gitu. Nah, mode watermarknya itu di sini ya. Itu menginput file ya. Tentu saja menginput file, kemudian file watermarknya, kemudian nyeting opacity, scale, positionnya ya di dalam sini. Kemudian metodenya untuk algoritmanya kita menggunakan dwt, svd, dct, dan lsb ya. Kemudian ada juga alpha ya, alpha atau kekuatan watermarknya. Nah, di sini ada semua. Kemudian juga ada simpan file sementara ya. Nah, kita lanjut ke enkripsi. Nah, di dalam enkripsinya ada action ya tadi ya, action encrypt ini di sini bisa validasi password ya. Validasi password. Kemudian file enkripsi itu wajib ada passwordnya. Kemudian enkripsi filenya ya. Di sini menggunakan algoritma AES GCM itu dengan key dari PBKDF2 itu sebagai penguatan aja. Sama salt default juga yang berisi watermark salt itu juga tambahan buat penguatan algoritmanya. Kemudian nanti ada outputnya juga di sini. Ya, outputnya berupa .enc ini ya namanya, nama filenya, kemudian encrypted.enc ini nama file outputnya nanti setelah di download, setelah dienkripsi. Kemudian yang ketiga ya mode dekripsi ya. Mode dekripsi ini validasinya harus password ada sama file harus .enc. Kalau passwordnya salah maka nanti akan error dan filenya akan rusak ya. Nah, di sini sama seperti tadi ya, hampir sama. Cuma di sini bedanya dekripsi. Jadi mengembalikan file yang enkripsi menjadi file yang aslinya. Kemudian untuk di sini ada root juga untuk preview ya.
Preview ini untuk preview PDF ya. Alurnya itu yang pertama menyimpan PDF sementara, kedua convert halaman pertama, ketiga apply watermark, keempat convert ke JPEG, kemudian kelima encode base 64 ya, keenam kirim ke front end. Jadi begitu alur kerjanya. Kemudian ada preview image juga di sini. Preview image. Ada juga buat error handlingnya biar tidak crash ya, tidak terjadi error. Kemudian ada juga mode debugnya, ya. Mode debugnya nih. Oke, jadi kesimpulannya ya, file app.py itu berfungsi sebagai pengendali utama backend berbasis Flash yang menangani proses watermarking, enkripsi, dan dekripsi file. Sistem ini menerapkan arsitektur modular dengan pemrosesan watermark dilakukan secara server-side untuk memastikan preview yang ditampilkan identik dengan keamanan data, sementara dukungan PDF diimplementasikan melalui konversi halaman menjadi citra menggunakan Poplar. Seperti itu. Baik, tadi saya sudah menjelaskan file app.py-nya. Nah, sekarang kita next ke crypto.py. Nah, file crypto.py ini adalah modul keamanan atau security layer pada sistem kami ya. Fungsinya itu mengenkripsi dan mendekripsi file menggunakan cryptography modern. Nah, algoritma yang kita gunakan dalam enkripsi dekripsi ini itu yang pertama ada algoritma PBKDF2 MAC SAA256 ini untuk komponen key derivation-nya, kemudian algoritma AES256GCM ini untuk metode enkripsinya ya, atau komponen enkripsinya. Kemudian ada juga AEAD atau Authenticated Encryption mode. Itu untuk modenya. Nah, di sini standar industrinya yang dipakai itu TLS, yang kedua password manager, yang ketiga cloud encryption. Nah, yang pertama ya di sini ada library, ada modulnya sama algoritmanya yang di import ya. Kemudian yang pertama ada konstanta keamanan ya, di sini ada password ini be secure dan salt be watermark salt ini fungsinya. Yang password itu untuk secret utama, yang kedua saltnya itu untuk mencegah rainbow table attack. Oke. Yang selanjutnya ada fungsi get key ya, yang define get key ini untuk key derivation functionnya. Sini ada jadi fungsi ini itu untuk mengubah password ke kunci kriptografi 256 bit. Jadi di sini ada proses internalnya itu seperti ini. Di sini. Nah, ini untuk kenapa saya menggunakan PBKDF2 itu karena ini tahan brute force ya. Kemudian termasuk standar NIST, aman untuk password based encryption ya. Kemudian untuk selanjutnya ya, pokoknya ini aman dari error encoding sama lebih fleksibel, lebih aman. Nah, kemudian di sini ada fungsi buat encrypt filenya ya, atau enkripsi filenya. Di sini ini termasuk proses enkripsi ya. Jadi di sini ada tahapan enkripsinya.
Jadi di sini dibacakan kan filenya sebagai binary. Jadi data open paired be read. Nah, ini filenya bisa image, PDF ya, gambar sama PDF. Kemudian yang kedua ada key sama dengan get key ini. Ini untuk generate key-nya ya. Jadi key-nya itu buat otomatis ya di generate gitu. Kemudian ini ada algoritma AES GCM-nya buat enkripsinya. Jadi ini terus ada komponen nonce ini fungsinya untuk random for ya, yang 12 bytes standar GCM. Kemudian encrypt ini untuk enkripsi dan autentifikasi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu menyimpan ekstensi file ya. Ekstensi file itu tujuannya itu setelah di dekripsi itu file kembali ke format aslinya ya. Contohnya seperti ini ya. Kemudian setelah itu outputnya itu berupa .enc ini .enc. Di misal nama foto kemudian .enc-nya. Kemudian yang selanjutnya ada proses dekripsinya. Ini fungsi buat proses dekripsi ya, define decrypt file ini dan seterusnya. Jadi di sini ada validasi filenya dulu ya, supaya mencegah adanya file rusak sama file palsu ya. Nah, kemudian diambil nonce ya. Jadi harus sama dengan nonce-nya saat enkripsi. Kemudian support format baru dan lama ya, backward compatible ya. Sistem ini tuh mendukung yang pertama file enkripsi lama sama file enkripsi baru. Kemudian ada deteksi ekstensinya juga ya. Dekripsi AES GCM-nya itu buat jika ada password salah, salt salah, file diubah, itu nanti dekripsinya gagal otomatis ya. Kemudian penentuan nama file outputnya juga ada di sini ya. Penentuan. Jadi nama file outputnya itu nanti sama kayak nama file, kemudian underscore decrypt. Ini seperti ini. Jadi nama file yang aslinya, kemudian ditambahin underscore decrypt. Itu file outputnya setelah didekripsi. Nah, terakhir kesimpulannya, jadi modul crypto.py ini mengimplementasikan sistem enkripsi file berbasis password menggunakan algoritma AES 256 GCM dengan key derivation PBKDF2 HMAC SHA 256. Di sistem ini menyediakan keamanan data melalui enkripsi terautentifikasi ya, atau AEAD, serta mendukung pemulihan ekstensi file asli setelah proses dekripsi. Pendekatan ini memastikan kerahasiaan, integritas, dan kepraktisan penggunaan. Baik, saya sebelumnya sudah menjelaskan tentang backend dalam Python-nya. Nah, sekarang saya akan menguji coba atau pengujian dalam file enkripsi dan dekripsi alias demo untuk file enkripsi dan dekripsinya. Nah, di sini ada file untuk enkripsinya. Di sini kita pilih file berupa boleh JPG, boleh PDF sama PNG. Nah, di sini saya pilih wallpaper Windows 7 ini.
alias formatnya itu JPG ya. Kita buka, kita pilih, kemudian kita kita masukkan password untuk algoritmanya, kriptografinya, eh, untuk pengenkripsiannya juga ya. Kita contohkan rahasia. Kemudian ini biarin saja karena ini adalah salt ya. Untuk penguatan algoritma saja. Kemudian ini previewnya ya. Previewnya sebelum dienkripsi. Nah, ketika saya klik di sini enkripsi dan download, previewnya menjadi enkripsi dan ada file enkripsi yang ini tadi Windows 7 encrypt 1 ini, karena sebelumnya saya sudah mencoba dan hasilnya berhasil ya. Kemudian untuk dekripsi ya, ini untuk dekripsi file ya. Pertama, sebelumnya kan sudah di enkripsi filenya. Nah, sekarang kita mendekripsi file yang sudah terenkripsi ya. Jadi di sini kita pilih file yang tadi yang sudah kita enkripsi tadi. Nah, yang ini Windows 7 encrypted ya, .enc ya. Ini udah terenkripsi, kita pilih. Nah, previewnya pertama masih terenkripsi ya, masih kekunci, masih ngeblur. Nah, kemudian kita masukin password yang tadi ya. Jika kita masukin password yang salah ya, kita nanti bakal ada notif kayak ini, gagal dekripsi ya. Jadi password atau saltnya salah, nah filenya rusak. Nah, jika filenya dikasih password yang benar, maka hasilnya seperti ini. Nah, bisa di-download dan filenya kembali ke file aslinya ya, di yang ini tadi, seperti ini fotonya. Untuk watermarking.py bisa dijelaskan oleh Gmail. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur watermark dengan algoritma watermarknya. Fitur watermark ini digunakan untuk menyisipkan watermark ke file. File yang kita bisa sisipkan yaitu JPG, PNG, PDF. Di sini kita isi saja, misalnya ini JPG, lalu watermarknya logo PNG. Di sini ada opacity atau transparansi dari itunya, watermarknya. Mengatur tingkat transparansi watermark visual, skalanya dari 0 sampai 100%. Semakin kecil, watermark makin tidak terlihat. Semakin besar, watermark makin besar. Makin jelas, maaf. Lalu untuk scale ini baru ukuran. Semakin kita ke sini, semakin besar, semakin sini, semakin kecil ukurannya. Lalu di sini ada posisinya, bisa center. Di sini bisa kita lihat ini yang abu-abu ini adalah watermarknya. Bentar, saya kecilkan. Lalu ini top left untuk atas kiri, top right untuk atas kanan, bottom left untuk bawah kiri, bottom right untuk bawah kanan, maaf. Kita pilih center saja. Lalu di sini saya akan menjelaskan algoritma ini. Algoritma ini DWT VDL spin ini adalah algoritma gabungan. Saya jelaskan dari algoritma DWT. Apa sih algoritma DWT? Yaitu teknik yang mengubah gambar dari domain spesial atau pixel ke domain frekuensi. Gambar dipecah menjadi 4 bagian. Ada LL, informasi utama gambar, ada LH, HL, dan HA, yaitu detail dan tepi gambar. Cara kerja sistem ini yaitu watermark disisipkan ke
subband LL, lalu LL dipilih karena paling stabil, tidak mudah rusak saat kompresi atau raises. Algoritma ini digunakan karena tidak terlihat dan tahan terhadap resize, kompresi, manipulasi ringan. DWT membuat watermark lebih tahan terhadap perubahan gambar. Lalu ada SVD. SVD. Apa itu SVD? Adalah metode dekomposisi matriks yang memecah gambar menjadi U, struktur, S, nilai singular atau energi utama. Lalu ada V, berarti atau orientasi. Cara kerja sistem ini, watermark disisipkan ke nilai singular atau S. Nilai singular tidak sensitif terhadap perubahan kecil, sulit dimanipulasi tanpa merusak gambar. Kenapa algoritma digunakan? Watermark akan sangat kuat atau robust, sulit dihapus tanpa merusak kualitas gambar. SVD membuat watermark tetap ada meskipun gambar dimodifikasi. Lalu kita jelaskan ke DCT dulu. DCT adalah mengubah gambar menjadi komponen frekuensi berbasis blok 8x8. Metode ini juga dipakai pada kompresi JPEG. Cara kerja sistem ini, gambar dibagi menjadi blok 8x8. Watermark disisipkan pada frekuensi menengah, tidak mengganggu detail penting atau tampilan visual. Kenapa sih algoritma ini? Karena sangat cocok untuk gambar JPG, media terkompresi, tahan terhadap kompresi ulang. DCT menjaga watermark tetap ada walau gambar dikompresi. Lalu ada LSB. LSB atau Less Extension Bit adalah teknik watermark dengan mengubah bit terakhir pada pixel gambar. Cara kerjanya sistem ini, watermark disisipkan langsung ke pixel digunakan sebagai lapisan invisible watermark. Algoritma ini digunakan karena sangat cepat, tidak mengubah visual, cocok untuk watermark tersembunyi. Kurangannya, tidak terlalu tahan manipulasi, maka dikombinasikan dengan DWT atau SVD dan SVD. LSB membuat watermark benar-benar tidak terlihat. Lalu kenapa tiga ini algoritma digabungkan, DWT, SVD, LSB digabungkan? Karena DWT manipulasi, SVD embedding kuat, LSB invisible. Watermark tidak terlihat, lalu watermark sulit dihapus dan cocok untuk keamanan digital modern. Selanjutnya itu adalah penjelasan dari algoritma, lalu dari strengths. Strengths atau di dalam kurung adalah alpha, yaitu mengatur kekuatan watermark kriptografi. Contoh nilai 0,16. Dampak alfa kecil sangat tidak terlihat. Jika alfa besar lebih robust. Jika terlalu besar bisa mengaruhi kualitas gambar. Selanjutnya kita coba download bagaimana hasilnya. Ini terlihat watermark sudah tertampang di tengah dan watermark yang invisible juga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang watermark Python. Dimulai dari import nampi asnepe from PIL import image, yaitu digunakan untuk memanipulasi pixel atau nampi dan buka
simpan gambar atau pilau. Lalu ada import PYWT available, yaitu digunakan untuk supaya pakai try. Lalu selanjutnya ada watermark 2P image. Fungsinya yaitu konversi PDF ke image, dipakai untuk watermark berbasis citra. Lalu ada event populer pet, yaitu digunakan jika tidak ada, bisa mencari di folder umum, cari folder di folder project. Kenapa penting? Tanpa populer PDF 2 image tidak bisa jalan di Windows. Lalu ada algoritma crypto watermarking. Di sini ada grayscale, yaitu gambar. Lalu ada resize, yaitu DWT, LL. Ada DWT, yaitu bisa dengan LL, LH, LH. Lalu ada SVD. Lalu ada algoritma, lalu ada singular values, menyisipkan watermark ke singular values. Lalu ada embed dengan alpha strength factor, ini untuk kekuatan algoritmanya. Lalu AL dengan SVD, kelebihannya yaitu tahan kompresi, tahan resizing, dan tahan noise. Lalu ada LSB, less significant bit, ubah bit paling akhir pixel hampir tidak terlihat mata. Kelebihannya cepat, invisible. Lalu kelemahannya tidak tahan sarangan. Lalu ada DCT, discrete Gaussian transform, yaitu konsepnya dibagi blok 8x8, itu digunakan fungsinya itu ada DCT untuk robust alternatif, lalu LSB untuk invisible. Ini adalah algoritma gabungan. Contoh DWT plus SVD tidak tahan serangan, lalu LCB tidak terlihat. Lalu selanjutnya ada utilitas posisi watermark, yaitu digunakan untuk menentukan koordinat top left, atas kiri, center, bottom right, dan lain-lain. Dipakai oleh image PDF preview. Lalu selanjutnya bisa get watermarking atau ambil watermark image. Fungsinya yaitu jika user upload watermark bisa memakai, jika tidak buat watermark default supaya tidak error atau watermark kosong. Lalu ada apply watermark ke image. Ini adalah paling peneliti, hitung posisi, converse ke nanti, ambil region target, embed watermark cryptography, optional overlay visual. Lalu ada apply watermark ke PDF. Prinsip sama seperti image, PDF ke image, watermark, cryptography, optional overlay. Lalu ada PDF tanpa populer atau fallback. Menggunakan report lab PYPDF 2, ini tetap jalan walau populer tidak tersedia. Ya, itu adalah fungsi utama apply watermark, yaitu fungsi ini yang dianggap PPP atau app.python. Alurnya deteksi eksistensi file, jika PDF coba populer, jika gagal fallback, jika image apply watermark hybrid sampai berhasil, lalu return path output. Ringkasan yaitu watermark
Kesimpulannya, Watermark Python mengimplementasikan sistem watermarking digital berbasis kriptografi dengan menggabungkan metode partial dan frekuensi domain seperti LSP, DWT, SVD, dan JTCD. Pendekatan hybrid digunakan untuk menciptakan keseimbangan antara invisible dan robustness. Sistem mendukung watermarking pada citra dan dokumen PDF dengan mekanisme fallback apabila dependensi tertentu tidak tersedia. Dan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.